Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat Kang Bolon, sahabat-sahabat Kang Bolon, sudah lama kita tidak membuat video. Hari ini kita akan membuat tutorial berhubung pada beberapa saat lagi kita akan memasuki perayaan Idul Adha, yang pastinya Idul Adha tidak terlepas dari pelaksanaan ibadah kurban. Para sahabat-sahabat Kang Bolon, saat ini kita akan melaksanakan ritual yang namanya ini adalah gladi resik penyembelihan hewan kurban sapi. Yang paling pertama itu adalah kita bisa lihat selama ini sapi yang kita sembelih, sapi yang kita sembelih itu ada yang lari, ada yang ketakutan. Yang namanya sapi ketika orang banyak dia akan stres. Kali ini kami akan berikan sebuah tips bagaimana supaya sapi yang kita sembelih tidak stres dan juga mereka tidak berontak saat akan kita sembelih. Ini adalah kita akan ikuti step by step. Ini sebuah contoh ilustrasi sapi berkaki 4. Nah, ini contoh sapi kita letakkan, kita bawa pada lokasi penyembelihan. Jadi Bapak Ibu hadirin pada sahabat Kang Bolon, sebelum sapi kita bawa, dipastikan kita harus sudah melakukan penutupan mata. Ini contoh sapi yang sudah ditutup mata sebelum di lokasi penyembelihan. Karena apa para sahabat Kang Bolon? Karena sapi yang tidak ditutup mata ketika dia melihat orang banyak, dia akan stres dan akan mengeluarkan seluruh tenaganya untuk melawan. Apalagi ketika sapi tersebut sudah melihat pisau sembelih. Jadi ketika mereka sudah melihat pisau, jadi mereka akan berusaha berontak dan melawan apa yang ada di dekatnya. Apalagi yang selama ini mungkin kita beli adalah sapi yang liar atau sapi yang tidak diikat, yang tidak dicocok muncungnya. Itu para sahabat Kang Bolon, langkah pertama kita harus menutup matanya. Kemudian kita juga harus siapkan tali pengikat. Ini secara otomatis biasanya sapi yang kita beli sudah ada ikatan di leher, kita ikatkan di salah satu pohon yang kita anggap kuat. Jadi yang kita anggap kuat agar pohon tersebut nanti tidak lari dihantam oleh sapi yang cukup kuat. Kemudian langkah yang kedua, setelah kita mengikat tadi, kita akan persiapkan tali. Jadi tali ini kita pertama itu kita mengikat tanduknya dulu, sahabat Kang Bolon. Jadi tanduk sapi kita ikat, kita lilitkan, kita kencangkan. Ini tujuannya adalah karena sapi tersebut ketika ada beban di kepalanya itu dia tidak akan begitu berontak. Jadi dia akan merasa terbebani dengan beban yang ada di kepalanya. Selanjutnya sebentar sahabat Kang Bolon, selanjutnya kita mengikat bagian mulut. Jadi bagian mulut dari sapi tersebut kita ikat seperti ini. Ini mungkin para peternak sapi sudah terbiasa, sudah paham biasanya untuk mengikat tersebut. Tapi untuk kita yang awam, ini kami perlihatkan tutorial cara pengikatnya. Jadi cukup kita belit-belitkan aja di mulutnya agar sapi tersebut tidak berontak, dan juga kita punya alat nanti untuk menggenggam posisi sapi tersebut. Ini disesuaikan dengan kondisi nanti saat di lapangan. Ini nanti kita ikatkan kembali agar diusahakan panjang tali yang kita gunakan itu adalah kita sesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada di lokasi. Kemudian para sahabat Kang Bolon, langkah yang berikutnya setelah kepala terikat, kita mengikat kaki yang sebelah kiri. Kita menggunakan simpul bagaimana tali tersebut bisa ditarik, artinya bisa mengikat pada posisi yang cukup kencang. Ini juga simpul ini cukup kita ikatkan. Jadi ketika nanti sudah kita kaitkan dengan kaki sapi, secara otomatis dia sudah mengikat. Ini coba kita ulang. Ini kebetulan, nah ini kita ikatkan dulu, belitkan untuk memberikan kekokohan terhadap kaki. Dan juga ini sebuah tips juga, kita bila bisa kita menggunakan tali
rapiah. Misalnya ini ujungnya kita bakar agar tidak terlihat kurang bagus. Nanti langsung kita ikatkan. Nah, nanti ketika sudah ada di kaki, dia akan langsung secara otomatis kita masukkan. Ini kita ulang ya sahabat Kang Bolon. Nah, ini kakinya kita masukkan dari sini. Jadi kalau matanya sudah tertutup, kita akan memudahkan kita untuk melakukan pengikatan kakinya, sambil kita tetap berjaga-jaga. Nanti ketika sapinya berontak, ketika sapinya menendangkan kakinya, kita harus sudah bersiap-siap. Namun secara pengalaman kita, kalau ketika mulut dan matanya sudah tertutup, sapi tersebut tidak akan mengeluarkan tenaga yang cukup maksimal. Coba kita ikatkan. Nah, ini nanti tinggal ditarik. Nah, jadi secara otomatis ini kita tarik, dan ini nanti langsung kita ikatkan, kita siapkan satu. Ini contoh aja ya sahabat Kang Bolon, ilustrasi. Kita siapkan tiang di belakang, satu tiang untuk mengikatkan kaki belakang. Ini langsung kita tegangkan. Jadi pergerakan dari depan, pergerakan ke belakang itu tidak nampak lagi, tidak bisa dilakukan sapi. Ini kita ikat. Ini bisa tegang, artinya bisa lurus. Ini kaki depan dan posisi di depan sudah diikat. Selanjutnya kita mengikat kaki depan sebelah kiri. Ini kalau sudah terikat seperti ini sahabat Kang Bolon, kita untuk mengikat kaki berikutnya itu adalah yang lebih mudah, karena pergerakan sapi sudah tidak bergerak lagi. Ini kita lihat dengan simpul yang sama. Ini kita ikatkan, ini langsung kita tarik. Kita tarik, dan juga dia posisi sudah terikat. Ini nanti langsung kita bawa ke depan. Nanti salah satu orang tetap memegang di depan ini, nanti melakukan untuk perubahan posisi sapi. Langkah yang berikutnya para sahabat Kang Bolon, salah satu ini posisi sudah tertarik. Ini langsung kita, salah satu dari belakang itu adalah mengikat pinggang belakang. Jadi pinggang bahagian sapi yang di belakang diikat. Nah, seperti ini para sahabat Kang Bolon. Jadi cukup 3 orang saja, 1, 2, dan 3. Jadi 3 orang sudah dapat melakukan perubahan sapi. Langkahnya yang di tengah itu menekan posisi perut sapi, dan yang di belakang menarik, dan yang di depan juga menarik ke depan. Tujuannya ini yang kaki depan adalah agar nantinya kaki depan ini tidak posisi terhimpit. Karena kebiasaan kita kalau posisi kaki depan sudah terhimpit akan menyulitkan kita untuk melakukan pengikatan pada posisi kaki. Selanjutnya tinggal ditekan di sini, maka dengan sendirinya sapi tersebut akan tumbang seperti ini. Jadi ketika kaki sudah tumbang, posisi yang memegang kaki belakang langsung mengarah ke belakang, dan juga ini posisi kaki yang keduanya ini langsung diikatkan. Sebenarnya tidak diikat juga tidak masalah, namun untuk lebih menjaga efisiensi dan juga untuk mengurangi risiko, posisi kaki harus diikat, dan juga nanti tinggal disatukan ke kaki belakang seperti juga yang biasa kita lakukan. Kemudian ini tali pengikat yang utuh ke pohon, ketika sudah terikat kiri kanan, ini sudah bisa kita buka. Nanti tinggal melakukan penyembelihan. Posisi sudah terikat, kita pastikan dahulu nantinya sebelum kita lokasi, harus kita pastikan posisi pisau kita itu adalah pisau yang memang layak kita gunakan untuk penyembelihan. Ini nanti tinggal dilakukan penyembelihan. Ini langsung dengan menegangkan posisi tanduk itu adalah seyogianya, selayaknya itu adalah
posisi tanduknya di bawah, agak terputar dia sedikit, dan kaki ini nanti tetap berada di sini. Ini karena bentuknya posisi mati, tidak bisa berputar. Dia ketika kita putar otomatis berputar. Namun ketika pelaksanaannya pada saat sapi, ini akan tetap seperti ini, dan kepalanya bisa kita gendukkan dan tanduknya itu adalah mengarah ke bawah. Dengan cara ini nanti tinggal menyembelih, kita di bagian sini nanti penyembelih akan langsung di posisi seperti ini. Tinggal menyambung, lakukan 1 kali sembelihan akan sudah memudahkan bapak-bapak sekalian dalam melakukan penyembelihan hewan kurban. Ini adalah sebuah tips bagaimana cara persembahan hewan kurban. Terima kasih. Jika tutorial ini bermanfaat, jangan lupa like dan berikan komentar yang mendukung untuk perbaikan channel kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.